Finity proudly present Parenting Podcast. Podcast ini dibuat sebelum PPKM dan menerapkan protokol kesehatan. Halo Smart Parents semuanya, welcome. Selamat datang lagi di Parenting Podcast All About Parents Voices. Ini siang hari ini nih ya. Ini nggak tahu nanti nontonnya pagi, siang, sore, malam, tapi boleh ajak teman di sebelahnya. Ajak istrinya, ajak anaknya. Soalnya akan jadi salah satu obrolan cukup intens karena tadi dengar cerita juga udah seru. Saya udah kedatangan sama Kak Era. Halo Kak Era. Halo. Apa kabar Kak? Baik. Kenapa intens? Bukan karena Kak Eranya, tapi karena Kak Era anak tercintanya konon indigo. Iya. Indigo-nya kayak gimana Kak? Sebenarnya sih saya nggak bilang anak saya indigo ya. Ha-ha. Tapi saya bilang anak saya itu anak yang lebih peka lah daripada anak yang lainnya gitu ya. Oke. Ya seperti ngelihat hal-hal yang kita nggak bisa lihat lah. Oke. Seperti itu. Jadi gitu. pekanya tuh bukan peka indranya lebih peka gitu ya. Jadi Iya. bisa menangkap Iya. Seperti itu. sensor-sensor yang kita sendiri nggak bisa lihat. Yang kita orang-orang nggak bisa. Emang lihat. anaknya umur berapa Bu? Sebentar lagi 9 tahun. Sebentar lagi 9 tahun. Iya, Desember besok 9 tahun. Kapan awal mula ketahuan kalau ini anak peka? Nah, pas dia umur 4 tahun itu, ketika dia udah lancar ya ngomongnya, udah mulai cerita apa yang dia mau ekspresi, apa perasaannya, dia cerita ke kita. Nah, itu dari situ tuh dia mulai. Ma itu apa? Saya nggak tahu, saya nggak lihat. Tapi nggak nunjuk barang. Maksudnya kayak kiri kan nunjuk itu apa? Itu kamera gitu, bukan? Enggak. Ya, kadang-kadang di atas. Kadang-kadang kalau lewat jalan tol di atas yang ada lampu-lampu tol, dia itu apa di situ, itu apa gitu. Jawabannya? Yang kalau kita tunjukin, kalau itu saya bisa bilang itu kamera, itu ada barang. Saya cuma bilang kalau waktu masih kecil, saya bilang, nggak ada apa-apa gitu. Tapi ketika sekarang dia sudah mulai dewasa, saya nggak langsung ngomong nggak ada apa-apa. Saya dengerin dulu apa yang dia lihat. Tuh. Kenapa dengerin dulu? Emang kenapa nggak langsung di... Oh jangan, karena saya masa kecilnya juga seperti itu. Oh, berarti ada bloodline-nya. Ada. Saya masa kecilnya juga seperti itu. Saya ngebayangin diri saya ketika saya cerita ke orang, apa yang saya lihat kemudian tiba-tiba di-cut. Apa rasanya? Gak tahu, saya nggak. Ya kan rasanya jadi, kok orang nggak percaya ya, saya dikira bohong ya. Udah deh, saya nggak mau cerita-cerita lagi gitu, ya kan? Nanti lama-lama akhirnya dia memendam itu untuk dirinya sendiri. Kasihan. Sedangkan itu kita harus komunikasi sama dia. Seperti apa? Oke. Gitu. Sekarang Era juga masih bisa peka juga? Peka sedikit-sedikit iya. Tapi kalau untuk ngelihat, udah nggak lagi. Pengen nggak? Nggak mau. Udah nggak mau lagi. Udah nggak mau lagi ya? Udah nggak mau lagi. Cukup deh masih kecil. Karena masih kecil saya belum takut. Kalau sekarang saya jadi takut. Karena udah banyak nonton kali ya? Udah banyak nonton. Kalau anak takut gak Kak kalau kayak gini? Kalau anak saya kadang ada yang takut, kadang ada yang enggak gitu. Maksudnya jadi gimana? tergantung Ada yang takut, apa makhluk, bentukan makhluk yang dia lihat gitu loh. Kayaknya semuanya menakutkan ya di mata saya ya. Iya. Apa yang membuat dia takut? Apa yang membuat dia nggak takut? Jadi kalau dia pernah lihat gitu ya mah, dia pernah nunjuk, mah itu siapa kok mukanya abu-abu? Itu dia nggak takut. Thomas itu. Itu dia nggak takut, dia cuma cerita sambil ketawa-ketawa. Tapi pernah suatu waktu dia cerita, dia takut, dia sampai nggak berani naik ke atas karena di atas dia bilang, mah ada burung besar, ada sayapnya tingginya sampai ke atap, besar, pengen masuk rumah tapi nggak bisa masuk. Dia bilang seperti, nah itu dia takut. Jadi ada yang makhluk yang dia lihat nggak takut, ada yang dia lihat yang mungkin sosok mengerikan bagi dia baru takut. Padahal di kepala kita kalau burung gede ya biasa aja, malah lebih takut kayak tangan jalan. Iya masih ya. Jadi berbeda sebetulnya kayak gini-gini nggak bisa kita samain nih. Iya. Smart parents semuanya nih. Kalau memang di antara smart parents ada ponakannya atau anaknya yang punya berkat ini gitu ya, punya gift ini gitu ya, nggak bisa betul. disamain. Iya. Dan tadi emang better jangan langsung dipatahin gitu ya? Jangan langsung dipatahin. Dengerin dulu. Nah kalau banyak takutan gimana? Kalau Era kan mungkin waktu kecil udah pernah nih. Kalau kayak istri saya, orang saya tinggal di atas sendiri di ketakutan. Ya kita sebagai orang tua yang udah dewasa ya,
ya kasih contoh lah. Memang kalau kita Hmm. takut ya jangan langsung kita langsung perlihatkan ke anak kita gitu loh. Karena nanti akhirnya misalnya anak saya cerita nih, "Mah, itu siapa? Mukanya berdarah-darah." Aduh. Gitu kan. Oke. Saya kan jadi takut. Waduh, mana? Mama nggak lihat. Itu nggak ada. Ada itu mukanya berdarah-darah. Tapi dia nggak lihat. Aku nggak lihat. Ya udah. Serem nggak berdarah-darahnya? Saya suka tanya. Malah saya tanya lebih detail. Serem nggak darah-darahnya? Enggak gitu. Ya udah, Pavel takut nggak? Oh, Pavel nggak takut gitu. Kalau Pavel takut, ayo kita berdoa ya. Oh. Jadi saya selalu dengerin. Tapi ujung-ujungnya saya selalu bawa ke doa. Tapi saya nggak pernah bilang, nah itu nggak ada, itu bohong gitu. Saya nggak pernah ngomong anak saya bohong. Biarkan. Kalau memang pun itu dia nggak melihat beneran ya, biarkan, itu kan imajinasinya dia. Selama belum mengganggu, kita bisa lihat dong batasan-batasan mengganggu apa enggak, imajinasinya berlebihan apa enggak. Misalnya dia berimajinasi sampai dia ketakutan, dia nggak bisa keluar, dia menggigil atau gimana, itu udah salah. Berarti saya mesti konsultasikan ke orang yang lebih tahu gitu ya. Oke. Sekarang berarti dalam taraf yang masih bisa ditoleransi. Masih toleransi. Suami gimana? Ya suami saya sama seperti saya, karena dia juga agak peka juga. Wah, ini anggota keluarganya seru ya. Sekeluarga jadi kalau ngobrol bisa rame nih. Oh, jadi udah emang ada kepekaan itu juga. Ada. Dan jadi udah paham lah ya. Udah paham, dan suami saya ngikutin cara saya gimana menanggapi anak ketika ya cerita-cerita tentang hal-hal yang kita nggak bisa lihat. Gitu. Kalau nggak salah tadi cerita ada kakak ya. Maksudnya si anak ini punya kakak gitu. Iya. Jadi Kak Era punya 2 anak. Betul. Yang punya kepekaan lebih ini yang anak pertama atau kedua? Yang kedua. Kakaknya nggak punya kepekaan ini. Maksudnya tidak sepeka yang pertama ini. Yang kedua ini. Kalau saya lihat sih enggak. Sama sekali enggak. Nggak ada cerita-cerita tangan jalan tuh mah atau apa, nggak ada ya? Enggak ada. Tapi ya itu namanya anak-anak ya. Ketika jadi adiknya menceritakan sesuatu ya kita jadi heboh kan. Dia ikut-ikutan. Ikut-ikutan as if? Pura-pura ngeliat juga. Oh. Gitu. Ya mungkin dia melihat, oh dengan seperti itu saya mendapat perhatian lebih. Namanya anak ya kan. Jadi ikut-ikutan gitu. Oh. Ya, dunia anak. Kalau kayak gitu gimana? Era nanggepinnya, kan kakaknya nggak bisa ngelihat. Aku cuma gini aja. Malah saya tanya lagi ke anaknya yang anak saya yang pertama kan Yola ya. Saya tanya, Yola emang lihatnya apa? Sama kayak Pavel. Dia mulai dilebih-lebihin tuh sama dia kayak gitu-gitu kan. Terus Yola takut nggak? Kayak gini-gini, ya udah kalau takut nggak usah dilihat lagi. Saya gituin aja. Karena kan ya biasanya yang suka dilihat kan yang serem-serem ya. Jadi ketika dia cerita yang serem-serem tuh sesuai dengan kalau suka nonton-nonton di YouTube dia kan. Akhirnya saya gituin aja. Ya kalau kamu takut nggak usah dilihat lagi. Karena saya tahu anak saya yang pertama nggak sepeka itu gitu ya. Jadi jangan sampai akhirnya dia bohong hanya untuk mendapatkan perhatian lebih gitu. Iya benar-benar. Kalau anak yang kedua ini, katakanlah namanya tadi, boleh disebutin nggak sih? Nggak apa-apa. Boleh. Namanya? Pavel. Di Pavel di sekolah punya komunitas indigo juga atau teman-temannya gimana? Kebetulan kan dia sekarang baru kelas 3 ya. SD. Dia baru bergaul banyak tuh 1 tahun, berarti kelas 1 sesudahnya kan PJJ ya. Nah, itu. Di kelas 1 itu dia kurang banyak gaul gitu. Jadi nggak cocok sama teman-teman yang lain. Emang karena dia nggak cocok? Emang karena orangnya pendiam atau ada pengaruh dari si kepekaan ini juga? Kalau pendiam enggak, dia anaknya aktif, sangat aktif. Iya sih, sampai cerita tuh ada apa gitu ya. Dia aktif, dia berani maju tampil, berani ke depan. Kalau ditanya guru dia pasti tunjuk tangan walaupun sering salah, tapi dia pede. Iya. Dia sangat pede. Tapi dia tuh memang suka cerita hal-hal yang temennya nggak bisa tangkep. Suka cerita setan. Anak segitu kan nggak ngomongin setan. Iya. Anak segitu kan nggak ngomongin yang hantu-hantu gitu. Iya. Dan dia anaknya kayak punya prinsip sendiri gitu ya. Aku kurang suka sama yang ini, aku kurang suka sama yang ini, aku kurang suka sama yang ini gitu. Jadi lingkup yang paling nyaman di dia itu adalah
ya udah keluarganya ini gitu. Oke. Tapi dia ada beberapa sahabat-sahabat yang cocok sama dia, yaitu teman-teman yang pendiam. Oh. Dia nggak bisa sesama dengan yang aktif-aktif, nggak bisa dia. Jadi kalau pendiam ketemu pendiam, diam-diaman apa gimana? Anak saya kan nggak pendiam, anak saya cerewet. Jadi si pendiam ini mendengarkan aja. Iya. Karena kan anak saya temen ngomong apa didengerin. Nah kan kalau sama-sama aktif, jangan dengerin Pavel, Pavel bohong gitu. Dia nggak mau. Nah kalau yang pendiam dengerin aja. Oh iya gitu. Yang pendiam nih kasihan juga ya. Udah diem doang, temennya nggak banyak. Sekali dengerin ceritanya horor-horor lagi, gimana nih? Itu yang saya lihat selama kelas 1 gitu kan ya. Tapi ya sudah deh, pas lagi PJJ ini mulai ada perbaikan. Mungkin karena nggak ketemu secara fisik, jadi pengen video call sama ini, pengen video call sama temen yang ini gitu, pengen. Jadi setiap kali ada Zoom sekolah tuh semangat gitu. Ya seperti itulah. I see. Keluarga ngelihat ini kadang-kadang kan ada. Sebenarnya saya malah melihat anak indigo ini dipandang lebih tinggi ya dibandingin anak-anak lain ya. Maksudnya kayak dipandang spesial gitu loh. Tidak seperti stigmanya malah positif. Wih gila keren banget anak indigo gitu ya nggak sih? Kalau saya pribadi loh ya. Iya. Kayak gila serius lu. Berarti suci banget kan. Bayangannya kayak gitu. Kalau keluarga dan teman-teman gimana? Kayak gitu juga gak sih? Kalau kita anggap lucu-lucuan ya. Oh, gimana tuh? Gimana ngelucuin? Jadi kalau dia ngelihat kita tuh nggak pernah kita terlalu tanggapi, kita dengeri, tapi kita nggak pernah sampai itu serius banget. Karena apa? Saya nggak mau mensugesti anak saya sendiri yang saat ini masih umur 9 tahun, belum 9 tahun. Kamu anak indigo. Pavel, kamu bisa lihat ini loh. Pavel, akhirnya kan itu sugesti saya. Saya ngasih. Nanti kalau ternyata dari dalam dia tersugesti, akhirnya ntar dia bisa malah menciptakan imajinasi sendiri, malah jadinya bohong. Makanya saya pernah bilang, anak indigo itu nggak ada sertifikasinya, nggak ada ijazah indigo, lulus tes indigo kan nggak ada kan? Ada. Hanya anak itu sendiri yang nanti ketika dewasa dia tahu bahwa dirinya itu indigo. Ketika dia sudah bisa baca-baca informasi atau apa, ketika dia sudah pasti banget bahwa memang saya ngelihat itu. Kalau sekarang anak kecil, kalau anak saya lihat ada muka warna abu-abu, saya nggak tahu apakah dia benar-benar melihat atau kok enggak. Saya nggak bisa afirmasi. Oh iya emang ada muka abu-abu. Saya nggak bisa bilang gitu. Saya nggak pernah mengafirmasi apa yang dia lihat. Tapi saya hanya mendengarkan. Gitu. Karena saat ini dia lagi masih tahap anak-anak, yang memang anak-anak itu kan memang berimajinasi ya. Jadi saya nggak tahu itu seperti apa. Jadi saya nggak pernah menggiring anak saya. Wah kamu anak spesial, kamu anak ini. Wah, tidak pernah. Biarkan aja seperti apa. Nanti dewasanya seperti apa. Karena saya masih kecil mengalami hal itu juga. Toh udah dewasa hilang. Hilangnya kapan kalau Era? Kelas berapa? Kelas 1, kelas 2 sih seingat saya. SD. Oh berarti yang ini udah melewati batas lewatnya Era nih ya? Iya, udah melewati. Udah melewati ya. Iya. Kita lihat nanti bertahan sampai kapan atau berlanjut gitu ya? Iya, betul. Ada treatment khusus nggak sih Era antara Kayola dan juga adik Pavel ini dalam men-treat mereka? Maksudnya apakah si Pavel ini perlu informasi lebih atau mungkin perlu edukasi lebih terkait bahwa kamu jangan ngomong ini di sini, kamu ngomongnya begini gitu kan pasti ada, atau nggak ada jangan-jangan? Jadi kalau untuk treatment di rumah enggak sama, sama benar-benar sama, nggak ada perbedaan. Cuman memang saya ajarkan untuk, jadi saya pernah dipanggil di TK. Oke. Jadi saya dipanggil sama gurunya, Bu, ini Pavel suka cerita setan. TK nih? Saya malu deh. Si Pavel suka cerita setan, anak-anak yang lain jadi takut. Itu emang di rumah seperti apa katanya? Ibunya pikir di rumah. Dikira di rumah saya suguhkan film-film horor apa gitu ya, padahal pemburu hantu nih di rumah nonton nih. Nah itu saya mulai coba bicarakan ke anak saya, ke Pavel. Pavel jangan takut-takutin temen-temennya ya. Aku bilang begitu. Pavel nggak takut-takutin, Pavel cuma cerita. Aduh,
gimana ya? Iya. Ya sedangkan memang mungkin itu yang dia lihat, tetapi kan aku bilang, Pavel, teman-teman Pavel nggak lihat dan mereka takut gitu. Jadi Pavel nggak usah cerita-cerita ya, cerita sama mama boleh gitu, tapi sama teman-teman yang masih kecil-kecil, apalagi adik-adik yang kecil-kecil itu jangan diceritain, nanti mama yang kena. Ini mama dipanggil sama bu guru. Akhirnya dia bilang, ya teman-teman aja yang nggak mau dengerin cerita Pavel, teman-teman aja yang penakut. Itu jawabannya dia. Tapi sejak saat itu dia mulai merem karena memang mungkin dia sadar nggak semuanya bisa masuk apa yang dia ceritain gitu loh. Makanya itu saya bilang dia pilih-pilih temen. Hanya temen pendiam aja yang mau terima ceritanya. Yang dia bergaul, yang dia temen gitu. Asli saya ngebayangin kalau saya jadi anak pendiam gitu ya. Terus ada datang teman, wah asik nih ada yang ngajak ngobrol. diceritain. Itu tangan, hah? Obrolan macam apa ini gitu? Langsung shock kan. Tapi sebenarnya kalau kayak gini, Era berdasarkan pengalaman Era yang waktu kecil. Iya. Kemudian si Pavel ini bisa ngebedain gak sih? Contoh ya, antara manusia dan yang bukan manusia. Antara yang hewan, yang objek secara fisik bisa disentuh dan yang nggak bisa disentuh, itu dia bisa bedain atau enggak sih? Jadi maksudnya kan dengan kita tahu ada perbedaannya, sehingga yang enggak, karena saya bayangin ya Era, kalau misalkan aku jadi anak yang anggaplah bisa melihat dunia lain gitu ya, alam lain. Terus saya ngeliat nih kamera gitu atau enggak lampu itu sebagai alam lain. Anggaplah lampu itu alam lain, tembok itu alam kita gitu ya. Terus saya bilang, Era lihat lampu nggak? Era bilang nggak lihat lampu kan. Tapi saya lihat nggak ada bedanya antara lampu sama ini objek nyata gitu. Kalau kayak gitu tuh dia bisa bedain nggak sih? Makanya dia cerita. Dia selalu bilang ini. Mungkin dia kalau yang muka abu-abu atau yang berdarah-darah itu dia bisa bedain bahwa itu bukan sesama kita. Beda dunia dia bisa. Tapi makanya dia cerita. Namanya anak-anak ya. Mama itu apa? Karena dia kan beda bentukannya sama yang kayak kita lain-lain. Oke. Mama itu yang nembus tembok. Kenapa dia lewat dari situ? Kok nembus tembok? Itu kan masih polos ya. Iya benar. Iya, jadi dia pasti tanya. Makanya saya selalu membuka diri saya untuk dia bisa bercerita. Makanya saya nggak pernah cut. Coba kalau dia sendiri. Iya. Ya, anak kecil dia ini berandai-andai sendiri, itu apa ya, dia kan kasihan ya kan. Iya. Jadi dia selalu tanya, mungkin dia bertanya itu kan karena dia nggak tahu itu beneran apa. Nanya. Beneran nanya, dia nggak tahu. Oke, berarti sebenarnya kelihatan juga perbedaannya ya. Kelihatan, dia tahu sih, karena kan memang saya udah bilang, saya udah cerita, memang kita ini manusia sayang, memang setan itu ada, aku bilang gitu. Dunia lain memang ada, tapi nggak di sini, lain. Bukan sama-sama kita. Dan kita kan yang paling sempurna. Jadi gak usah takut. Itu yang saya selalu tegaskan ke anak saya gitu loh. Nah ketika dia mungkin lihat makhluk yang bentukannya berbeda dengan manusia, beda dengan binatang-binatang yang pernah dia diajarin dari IPA di sekolah gitu kan ya. Ya dia tanya. Oke. Jadi sebenarnya tahu bedanya ya. Dia tahu bedanya. Tapi yang paling menakutkan Pavel ini cuman yang burung gede itu tadi. Iya, dia takut. Emang kalau dari Era ada hal-hal yang Pavel lihat biasanya apa aja sih? Tadi kan burung, muka abu-abu, berdarah-darah, iya, tembus tembok. Terus yang aneh-aneh ada apa lagi? Yang mungkin kalau kita lihat takut gitu. Kalau kita ngomong miske ya, yang kalau sekarang miske. Bilang Mbak Engkun. Ya Mbak itu. Iya, dia juga pernah lihat itu. Takut gak dia? Enggak. Dia seperti biasa dia nanya, itu siapa? Dia selalu begitu. Kalau kayak gitu jawabnya gimana sih Ara, coba deh. Misalkan saya pura-puranya gitu ya ada ya. Itu siapa? Mana? Mama nggak lihat nak. Itu di situ. Nggak ada. Mama bilang gitu. Mama nggak lihat nak. Ada itu tante-tante di situ. Oh ya udah. Udah. Okay. Nanti setelah agak selang atau mungkin sudah tidak di TKP ya, baru saya obrolin lagi. Obrolnya gimana? Saya bilang gitu, emang tadi Pavel lihat apa sih? Kita obrolnya santai aja. Itu tante-tante misalnya dia lihat itu, padahal nggak ada kan. Tante-tante rambut panjang misalnya di situ. Itu tante-tante. Oh, tapi kita nggak ada yang lihat katanya.
Itu dia akhirnya tahu kan itu setan ya mah, itu hantu ya mah. Hmm. Ya mungkin, mama kan ngeliat gitu kan. Pavel takut nggak? Enggak. Ya udah kalau takut ya udah biarin aja. Kalau nggak takut biarin aja gitu ya. Kalau takut Pavel Doa. berdoa aja. Tadi juga hilang. Begituin. Oh, oke. Semua jadi dibawa kembalikan ke doa. Betul. Dan ini menarik loh sebenarnya. Konsep takut itu tuh bukannya kita semua punya takut, karena kan sebenarnya takut tuh kita cuma takut dua, suara keras sama jatuh. Setahu saya, kita tuh cuma punya 2 fear itu loh di awal. Semuanya tuh adalah ketakutan yang dipelajari. Dan ini terbukti bahwa lo aja denger nyebut namanya aja gue takut kan tadi. Lah ini ngelihat bentukannya dan gak takut gitu ya. Iya betul. Gitu. Jadi itu penting banget. Dan kedua, tadi kalau yang bisa aku tangkap dari obrolan sama Era itu adalah betapa pentingnya mendengarkan. Betul. Kak, aku mau konfirmasi terakhir. Kakaknya tadi kalau nggak salah namanya Yola ya? Yola kakaknya. Apakah Era melakukan perlakuan yang sama ketika Yola bercerita yang bukan hubungannya dengan alam astral ataupun apapun itu? Sama, saya tetap dengerin kok. Dengerin. Saya tetap dengerin. Iya. Cuma kita sebagai orang tua kan punya feeling ya, kita punya pengalaman lebih banyak. Jadi ketika anak ini mulai, misalnya bercerita ya, udah berbunga-bunga, imajinasinya udah terlalu banyak, terus udah mulai ngaco istilahnya, ngaco gitu ya. Kita pelan-pelan kita bisa masuk kan. Kita kasih pengertian, kita kasih oh itu nggak benar, oh itu salah, oh itu bukan, misalnya gitu ya. Misalnya dia cerita ada suatu waktu adiknya cerita yang nembus ke kamar mandi. Dia bilang, Yola juga lihat gitu. Ininya panjang kan, bajunya panjang kan dek, gini-gini. Udah mulai berlebihan, udah mulai banyak dikasih bumbu-bumbunya banyak gitu kan. Ya aku cuma bilang sama Yola takut nggak? Ih takut mah orang bisa lihat gini-gini, kan nggak bisa gitu. Udah mulai ngomongnya udah mulai ngaco. Terus saya bilang, ya kalau Yola takut ya nggak usah dilihat lagi. Saya bilang gitu, nggak usah dilihat lagi, nggak perlu dilihat lagi, yang seperti itu nggak perlu dilihat lagi. Oke. Saya diam. Jadi aku bilang nggak perlu karena supaya dia jangan terlalu berlebihan lagi nanti bohong. Iya. Hanya untuk dapat perhatian gitu. Padahal di luar cerita makhluk yang bisa nembus nggak bisa nembus, kita tetap dengerin. Sama perhatiannya. Cuman memang otomatis kan ketika adeknya, Mama itu siapa di situ, kita otomatis iya, kan. Iya. Mungkin kakaknya juga mau, wah kita ada reaksi seperti itu. Seru juga nih. Ya itu, makanya tapi saya suka cut di situ. Kalau sudah berlebihan saya cut. Oke, jadi satu hal yang saya dapat bahwa buat kita orang tua tuh kita perlu trait ataupun perlu memberikan perilaku yang memperhatikan anak, mendengarkan anak. Karena benar banget, bayangin kalau misalkan anak tuh sebenarnya punya banyak cerita ya. Iya, banyak banget. Mau terlepas anak itu punya kemampuan melihat alam lain ataupun tidak melihat alam lain. Betul sekali. Kita kan punya cerita masing-masing yang mau didengerin gitu. Betul. Dan kalau nggak didengerin gimana? Siapa yang mau dengerin kita? Gitu. Kalau Indigo ya mungkin nanti ada masanya dia dipanggil ke channel YouTube sebelah yang emang bahas Indigo gitu, dan dia bisa bercerita. Iya. Tapi kan sebenarnya memang pada dasarnya kita semua perlu bercerita. Iya, betul. Dan kita orang tua di rumah adalah orang pertama yang harusnya mendengarkan cerita mereka. Iya. Terlepas dari apapun cerita itu ya. Iya, betul. Jangan langsung cut, langsung dipotong. Iya, karena kan pembicaraannya. Kebanyakan kan kita orang tua denger, "Ma, aku tadi marahin guru." Kita langsung marahin balik. Iya. Padahal kan belum tentu itu hal yang tepat kita lakukan. Belum lengkap ceritanya dia. Bener. Belum lengkap. Wah, seru ya ngobrolin ini kalau ngobrol terus pasti nggak akan kelar karena ceritanya semakin banyak. Dari umur berapa tadi? Dari 4 tahun dia 4 tahun sampai kelas sekarang 9 tahun, sudah 5 tahun. Sudah 5 tahun. Bisa dibayangkan selama 5 tahun ada banyak sekali hal-hal yang terlihat gitu ya dan juga terjadi. Iya. Pasti banyak banget. Tapi itu benang merah yang saya dapat Kak Era, bahwa kita harus mendengarkan. Kitalah jadi orang pertama yang menjadi orang yang
jadi betul-betul tempat yang nyaman buat anak bercerita, Iya, betul. buat anak bisa duduk di samping kita ngobrol sama kita Iya, betul. gitu ya. Betul banget. Di luar dari cerita-cerita bumbu indigonya tadi. Iya. Betul banget. Thank you banget Kak Era atas Iya, waktunya. terima kasih. Sehat-sehat selalu. Sukses buat semua rencananya. Iya. Ini siapa tahu kan kacamata-kacamata yang bisa melihat indigo mau sponsor di kita nih boleh juga nih. Thank you semuanya. Kalau Oke. semoga podcast kali ini episode kali ini bermanfaat buat Anda, dan jika dirasa bermanfaat, diambil manfaatnya. Jika ada hal-hal yang kayaknya nggak bermanfaat nih, tadi cerita-cerita serem tadi kayaknya membuat saya takut, ya udah dilupakan saja gitu ya. Dan jika dirasa poin ataupun message dari podcast ini bermanfaat, boleh di-share ke teman-teman, keluarga, dan juga kerabat. Siapa tahu episode ini bisa membantu memberikan informasi tambahan bagi keluarga, teman, dan juga kerabat kita. Itu aja. Thank you Kak Era. Ya. See you di episode berikutnya. Bye-bye. Bye. Parenting Podcast. All about parents.